Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas suatu garis. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Dengan demikian, Udin saat ini berada di titik 9. Dari ilustrasi tersebut dapat dituliskan bahwa operasi hitungnya adalah 4 tambah 5 sama dengan 9. Jadi, operasi penjumlahan pada garis bilangan dilakukan dengan cara menghadap pada arah yang tetap. Perhatikan ilustrasi berikutnya. Udin mula-mula berada pada titik 0. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke depan sejauh 7 langkah. Selanjutnya, Udin berbalik arah dan melangkahkan kakinya ke depan sejauh 5 langkah. Berarti saat ini Udin berada pada titik 2. Ilustrasi ini dapat dituliskan operasi hitungnya yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jadi, operasi pengurangan pada garis bilangan dilakukan dengan cara berbalik arah. Perhatikan ilustrasi berikutnya. Udin mula-mula berada pada titik 0. Kemudian, ia berjalan mundur sejauh 6 langkah. Selanjutnya, Udin melangkahkan kakinya ke depan sejauh 9 langkah. Dengan demikian, Udin saat ini berada pada titik 3. Ilustrasi ini dapat dituliskan operasi hitungnya yaitu negatif 6 tambah 9 sama dengan 3. Jadi, di sini menggambarkan bahwa tanda negatif berarti langkah mundur dan tanda positif berarti langkah maju. Selanjutnya, mari kita selesaikan operasi hitung berikut. 8 ditambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Pertama, kita posisikan Udin pada titik 0. Selanjutnya, bilangan 8 berarti maju 8 langkah ke depan dari 0. Selanjutnya penjumlahan atau tambah, artinya menghadap pada arah yang tetap. Selanjutnya bilangan negatif 3 artinya mundur 3 langkah ke belakang dari titik 8. Jadi hasil dari 8 tambah negatif 3 adalah 5. 8 tambah negatif 3 memiliki hasil yang sama dengan 8 dikurangi 3, yaitu 5. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan A tambah bilangan negatif B sama dengan bilangan A dikurangi bilangan B. Selanjutnya mari kita selesaikan soal berikutnya. Negatif 7 tambah negatif 3 sama dengan titik-titik. Pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Selanjutnya penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Kemudian bilangan negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Jadi hasil dari negatif 7 tambah negatif 3 adalah negatif 10. Negatif 7 tambah negatif 3 memiliki hasil yang sama dengan negatif 7 dikurangi 3, yaitu negatif 10. Mari kita buktikan bahwa negatif 7 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 10.
Pertama, bilangan negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Selanjutnya, pengurangan, berarti berbalik arah. Bilangan 3 berarti bergerak maju 3 langkah. Jadi hasil dari negatif 7 dikurangi 3 adalah negatif 10. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan negatif A tambah bilangan negatif B sama dengan bilangan negatif A dikurangi bilangan negatif B. Selanjutnya mari kita selesaikan soal berikutnya. 4 dikurangi negatif 5 sama dengan titik-titik. Pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Selanjutnya pengurangan, artinya berbalik arah dari arah sebelumnya. Selanjutnya negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. Jadi hasil dari 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. 4 dikurangi negatif 5 memiliki hasil yang sama dengan 4 tambah 5, yaitu 9. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan A dikurangi bilangan negatif B sama dengan bilangan A tambah bilangan B. Mari kita selesaikan soal berikutnya. Negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan titik-titik. Pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Selanjutnya pengurangan, artinya berbalik arah. Selanjutnya bilangan negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. Jadi hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 4 adalah negatif 4. Negatif 8 dikurangi negatif 4 memiliki hasil yang sama dengan negatif 8 tambah 4, yaitu negatif 4. Mari kita buktikan bahwa negatif 8 tambah 4 sama dengan negatif 4. Pertama, bilangan negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Selanjutnya, tambah atau penjumlahan, berarti arah hadapnya tetap. Selanjutnya bilangan 4, berarti maju 4 langkah. Jadi hasil dari negatif 8 tambah 4 sama dengan negatif 4. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa bilangan negatif A dikurangi bilangan negatif B sama dengan bilangan negatif A tambah bilangan B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada 2, yaitu sifat komutatif dan asosiatif. Yang pertama, komutatif. 3 tambah 4 sama dengan 7. Berapakah 4 tambah 3? 4 tambah 3 juga sama dengan 7. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3. Sehingga penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tepatnya tersebut hasilnya sama. Atau bisa kita tuliskan dengan A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif. 3 tambah buka kurung 4 tambah 5 tutup kurung sama dengan 3 tambah 9 sama dengan 12. Lalu berapakah buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung tambah 5? Buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung tambah 5 juga sama dengan 12. Jadi 3 tambah buka kurung 4 tambah 5 tutup kurung sama dengan
buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung tambah 5. Sehingga penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah pengelompokan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Bisa dituliskan dengan A tambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C. Selanjutnya perhatikan pada pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Kita coba. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Lalu berapakah 3 dikurangi 4? 3 kurangi 4 adalah negatif 1. Berarti 4 dikurangi 3 tidak sama dengan 3 dikurangi 4. Dengan demikian, pengurangan bilangan tersebut tidak bersifat komutatif. Kemudian, apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Kita coba buktikan. 7 dikurangi buka kurung 4 kurangi 2 tutup kurung sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Lalu berapakah buka kurung 7 dikurangi 4 tutup kurung dikurangi 2? Buka kurung 7 dikurangi 4 tutup kurung dikurangi 2 sama dengan 1. Berarti 7 dikurangi buka kurung 4 dikurangi 2 tutup kurung tidak sama dengan buka kurung 7 dikurangi 4 tutup kurung dikurangi 2. Jadi pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Selanjutnya, ayo mencoba. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Yang A, negatif 12 tambah 7 sama dengan titik-titik. Yang pertama, buat garis bilangan, mundur 12 langkah hingga sampai pada negatif 12. Selanjutnya ditambah 7 sehingga maju 7 langkah dan hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang B, 10 dikurangi negatif 14. Untuk menyelesaikan ini agar lebih cepat, kita ubah 10 dikurangi negatif 14 menjadi 10 tambah 14. Ini sesuai dengan kaidah A dikurangi negatif B sama dengan A tambah B. Jadi apabila tanda dikurangi dan negatif ini bertemu dan bersandingan, maka bisa diubah menjadi tambah. Dengan demikian 10 tambah 14 sama dengan 24. Selanjutnya yang C, negatif 25 tambah negatif 53 sama dengan titik-titik. Negatif 25 tambah negatif 53 bisa kita ubah menjadi negatif 25 dikurangi 53. Karena sama-sama negatif sehingga bisa juga diubah menjadi negatif buka kurung 25 tambah 53. Jadi kita jumlahkan dulu, 25 tambah 53 adalah 78. Jadi hasilnya adalah negatif 78. Kemudian yang D, 15 tambah titik-titik sama dengan negatif 20. Untuk ini kita buat garis bilangan. 15 berarti maju sampai ke bilangan 15. Selanjutnya kita beri tanda dulu pada negatif 20. Nah, dari 15 menuju ke negatif 20, maka mundur sebanyak 35 langkah. Karena mundur maka nilainya negatif, sehingga jawabannya adalah negatif 35. Atau kita bisa selesaikan dengan menggunakan kaidah berikut. A tambah B sama dengan C. B sama dengan C dikurangi A. Jadi kita memindahkan ruas. 15 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif 15. Sehingga negatif 20 dikurangi 15 sama dengan negatif 35. Titik-titik dikurangi negatif 23 sama dengan 50. Kita selesaikan dengan cara cepat langsung ya. Tanda kurang bersandingan dengan negatif, berarti ini bisa diubah menjadi penjumlahan atau tanda positif, yaitu tambah 23.
Selanjutnya 23 kita pindah ruas menjadi 50 dikurangi 23. Jadi sama dengan 27. Soal berikutnya, sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Dari soal tersebut diketahui bola ke atas hingga ketinggian 5 meter, jatuh di kedalaman 4 meter. Kemudian ditanyakan berapa jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Jawabnya adalah, untuk menyelesaikan ini lebih mudahnya kita gunakan garis bilangan. Posisi awal bola adalah 0. Selanjutnya dilempar pada ketinggian 5 meter. Karena dilempar ke atas, maka nilainya positif, sehingga maju ke titik 5. Kemudian bola jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Jadi ini nilainya negatif 4. Untuk menghitung jarak tempuhnya berarti kita mulai dari 0 sampai 5, kemudian tambah lagi dengan dari 5 sampai ke negatif 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir adalah 14 meter. Soal berikutnya, suhu badan seorang anak ketika demam adalah 39 derajat Celcius. Setelah diberi obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Di sini diketahui suhu ketika demam adalah 39 derajat Celcius dan suhu setelah diberikan obat turun 4 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan berapa derajat suhu badan setelah diberikan obat? Jawabannya adalah, ini bisa diselesaikan dengan garis bilangan atau langsung saja. Suhu awal anak 39 derajat Celcius, kemudian turun 4 derajat Celcius, sehingga dikurangi 4 derajat Celcius. Jadi 39 dikurangi 4 sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi suhu badan setelah diberikan obat turun menjadi 35 derajat Celcius. Silakan kalian berlatih lagi dengan soal-soal yang lain yang ada di buku kalian atau soal dari guru kalian. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan pembelajaran selanjutnya tentang perkalian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.